Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian di pagi hari ini kita akan membahas tentang 5 wasiat penting. Diambil dari 5 ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana kondisi kita setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan tentang 5 wasiat penting setelah Ramadan, ada satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Tetapi di antara mereka ada yang mendolimi dirinya, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Semua karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu karunia Allah yang sangat besar. Kalau kita melihat Ramadan, maka manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Manusia di bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebutkan di sini, faminhum zalimul li nafsi. Ada kelompok-kelompok itu yang mendolimi dirinya. Maksudnya dia samakan Ramadan dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Masuknya ya ke bulan Ramadan itu sama saja, tidak merubah dirinya. Di luar Ramadan dia tidak sholat, masuk Ramadan tidak sholat. Di luar Ramadan tidak puasa, masuk Ramadan dia tidak puasa. Di luar Ramadan tidak baca Quran, masuk Ramadan dia juga tidak baca Quran. Sama saja. Dari sinilah maka Nabi SAW mengaminkan doa malaikat Jibril, ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk bulan Ramadan sebulan penuh, keluar satu dosa pun tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini celaka. Dia samakan Ramadan dengan di luar Ramadan. Itu disebut zalimul li nafsi, mendolimi dirinya. Kelompok yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu artinya mencukupkan yang wajib dan meninggalkan yang sunnah. Dia puasa, tetapi tidak tarawih, tidak baca Quran, tidak bersedekah, tidak berzikir. Dia hanya mengambil yang wajib-wajib saja. Dan tentu kondisinya masih mendingan dibandingkan kelompok yang pertama. Tetapi tentu yang paling baik adalah yang kelompok ketiga yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Bukan hanya mengerjakan yang wajib puasa Ramadan, tapi dia tambah dengan qiyamul lail, dia tambah dengan baca Quran, dia tambah dengan zikir, sedekah, dan begitu seterusnya. Maka merekalah orang-orang yang beruntung masuk Ramadan
keluar sudah diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bishr Al-Hafi dulunya seorang ahli maksiat. Kemudian dia mendapatkan nasihat dari seorang alim, akhirnya dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia menjadi seorang alim, bahkan seorang abid ahli ibadah, bahkan ra'su zahidin, orang-orang yang ahli zuhud, dan hidup di masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dikatakan kepada Bishr Al-Hafi, anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal fa idan salakha taraku. Wahai Bishr, ada sebuah kaum yang mereka beribadah hanya di bulan Ramadan saja, yang mereka hanya berijtihad, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh itu di bulan Ramadan saja. Tapi ketika Ramadan berlalu, maka mereka pun kembali seperti semula. Apa jawaban Bishr Al-Hafi? Bi'sal qaum qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah sebuah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ada orang-orang itu yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja, ke masjid, baca Quran, tapi di luar Ramadan sudah tidak lagi. Maka kata Bishr Al-Hafi, bi'sal kaum, orang ini seburuk-buruk kaum. Oleh karena itulah maka saya ingin memberikan 5 nasihat, 5 wasiat penting apa yang harus dilakukan setelah Ramadan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan menyuruh untuk melakukan yang mungkar. Syaitan, ikhwan, sebagaimana hadis yang ma'ruf di bulan Ramadan, itu dibelenggu. Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin. Setan itu diikat di Ramadan. Tetapi setelah Ramadan pergi, maka ikatan itu pasti akan dilepas. Artinya setan akan beraktivitas lagi sebagaimana biasa. Tantangan bagi kita melawan musuh yang rantainya lepas. Makanya sering saya katakan, kalau anda melawan musuh, musuh anda dirantai, itu lebih mudah dilawan. Tetapi ketika musuh itu lepas rantainya, tentu agak berat kita melawannya. Apalagi musuh kita ini tidak kelihatan masalahnya. Kalau musuhnya nampak enak gitu ya, mukulnya enak, nendangnya enak. Tapi kalau musuhnya tidak nampak, ini susah melawannya. Dia lihat kita, kita pula tak lihat dia. Macam mana cara melawannya? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu memiliki 7 langkah ketika menggoda kita. Pertama, setan akan mengajak kita kepada 2 perkara yang akan mengekalkan kita di neraka. Pertama kesyirikan, yang kedua kekufuran. Ini pertama targetnya. Kalau tidak berhasil, maka langkah yang kedua, digiring untuk menyelisih sunnah Nabi SAW. Bagaimana caranya kita menyelisih sunnah Rasul, sehingga terjerumus kepada hal-hal yang tidak diadakan di zaman Rasul, kita adakan.
Kalau juga tidak berhasil, maka langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Kita diarahkan untuk melakukan dosa besar. Diarahkan untuk melakukan dosa besar, minum khamar, berjudi, ghibah, dusta, zina dan semacamnya. Kalau tidak berhasil juga, maka langkah yang keempat. Apa itu? Maka diarahkan kepada saghair, dosa-dosa kecil. Memandang yang haram, mendengar yang haram, melintas dalam pikiran kita sesuatu yang haram. Kalau itu tidak berhasil, masuk langkah yang kelima. Caranya gimana? Disibukkan dengan perkara-perkara mubah yang tidak berpahala. Kalau juga tidak berhasil, maka syaitan akan mengerahkan pasukannya berusaha untuk menggoda dia supaya dia sesat. Itulah khutuwati syaitan. Maka setelah Ramadan setan diikat, kemudian di luar Ramadan dia lepas, maka jangan sampai terpedaya dengan langkah-langkahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang telah dipintalnya dengan kuat sehingga menjadi bercerai-berai kembali. Ayat ini bicara tentang seorang wanita di zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada wanita Quraisy agak sedikit gila. Namanya dijelaskan oleh para ulama tafsir, namanya Raitatu bintu Amr bin Sa'din. Wanita ini agak bodoh. Jadi di pagi hari dia pintal benang tuh sampai menjadi sebuah kain. Dari pagi sampai sore dia pintal. Setelah jadi pintalan itu, kemudian ditarik lagi benangnya, akhirnya kemudian terurai lagi. Jadi sudah capek-capek memintal, tiba-tiba dirusak lagi. Maksudnya gimana? Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sudah menggembleng kita. Kita sudah terbiasa dengan puasa, terbiasa dengan qiyamul lail, terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa dengan sedekah, terbiasa dengan zikir, terbiasa menjaga lisan karena kita puasa. Jangan sampai kemudian kebiasaan-kebiasaan baik ini dirobohkan setelah Ramadan. Yang biasa Ramadan ke masjid sudah mulai jauh dari masjid. Yang biasa dekat dengan Quran, Quran pula ditinggalkannya. Yang biasa dengan solat, solat pula sama sekali tidak dikerjakannya. Itu namanya membangun bangunan kemudian dirobohkan kembali. Maka jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat, tiba-tiba menjadi cerai-berai kembali dan tidak berguna. Ini yang kedua. Yang ketiga, surah Al-Hajr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan menjadilah hamba-hamba yang sujud kepada Allah, sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan kepadamu. Maksudnya sampai datang kematian. Ikhwat fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan makna yakin dalam ayat ini adalah al-maut, bukan keyakinan hati. Sebagaimana ada sebagian pemahaman orang, makna ayat ini sembahlah Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin tidak perlu sembah lagi katanya. Bukan itu maksudnya. Karena ada orang-orang yang kemudian mereka tidak melaksanakan sholat
Kenapa kamu tidak sholat? Saya sholat Pak Ustaz. Di mana? Di Mekah sholatnya. Nabi loh Isra Mi'raj sampai ke langit. Itu tidak semua orang yakin dan percaya. Nabi loh Isra Mi'raj ke langit. Kemudian diceritakan tidak semua orang percaya. Hanya Abu Bakar saja. Dia pula ngaku sholat di Mekah. Siapa yang percaya sama dia? Alasannya karena dia sudah terbang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menyatu dengan dirinya. Bukan itu pemahamannya. Ini pemahaman sesat. Maksudnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Maksudnya sampai datang kematian. Maka setelah Ramadan, kalau bisa tetap kita beramal saleh. Dan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila menghendaki kita kebaikan, pasti Allah berikan taufik. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan assalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan berikan madu kepadanya. Sahabat bertanya, apa maksudnya? Wa ma'assalahu ya Rasul. Apa yang dimaksud diberikan madu itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yakbiduhu alaihi. Maksudnya Allah memberinya madu, maksudnya adalah membukakan amal saleh kepadanya, lalu diwafatkannya orang itu dalam kondisi dia sedang beramal saleh, menyembah Allah sampai kemudian menjemput ajalnya. Makanya kenapa ikhwatu fiddin, orang-orang yang dalam hatinya ingin mendapatkan kebaikan, beristiad untuk berbuat baik, maka biasanya orang ini akan diberikan taufik. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, idza aradallahu bi abdi khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, pasti Allah akan mempekerjakan hamba itu. Kemudian sahabat bertanya, apa maksudnya Allah mempekerjakan kepada kami wahai Rasul? Maksudnya adalah dibukakan amal soleh untuknya menjelang kematiannya, sehingga orang yang di sekitarnya redha kepadanya. Dalam riwayat, sehingga dia diwafatkan di atas amal soleh itu. Maka sembahlah Allah sampai ajal menjemput kita. Dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berikan istiqamah sampai kita diakhiri dengan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Rabb kalian menetapkan, jika kalian bersyukur niscaya ku tambah nikmatku untuk kalian. Tapi jikalau kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih akan menimpa kalian. Ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kita selama Ramadan. Tidak sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ramadan diserang sama Israel, dibombardir, banyak orang meninggal dunia. Untuk ibadah saja mereka itu di bawah bayang-bayang bom. Di negeri-negeri konflik itu luar biasa, untuk ibadah saja susah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keamanan kepada kita. Coba, kita tidak beribadah di bawah-bawah senjata, di bawah bayang-bayang bom dan senjata, tidak. Subhanallah. Kita bisa melaksanakan tarawih dengan nyaman, dengan khusyuk, berpuasa juga sama, beribadah yang lain luar biasa. Ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau kalian bersyukur, ku tambah nikmat. Artinya keamanan yang Allah berikan kepada kita jangan kemudian dibatasi di bulan Ramadan saja, tapi terus beribadah walaupun sudah keluar Ramadan. Karena salah satu bentuk nikmat, cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara menyembah Allah. Makanya Allah mengatakan, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nikmat berupa makanan, kemudian keamanan dari rasa takut, maka Allah hanya menghendaki
sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Hanya itu saja. Kita disuruh beribadah dan beribadah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, perkenankan permohonan dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah tobat-tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Salaf, apabila mereka menjelang akhir Ramadan, maka mereka sedih. Karena mereka tahu bahwa sesuatu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali. Dan sesuatu yang akan datang belum tentu kita mendapatkannya. Makanya para ulama salaf apabila keluar Ramadan, apa yang mereka lakukan? 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Ya Allah, semoga Kau terima amal ibadah kami selama Ramadan ini. 6 bulan setelah Ramadan mereka memanjatkan doa supaya ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya banyak orang yang kemudian ketika sudah menjelang akhir-akhir Ramadan, orang itu sudah tidak lagi dipikirkan dengan ibadah, yang ada disibukkan dengan perayaannya. Gimana caranya menghadapi Idul Fitri? Baju baru, rumah baru, semua serba baru. Sandalnya baru, motornya baru. Kalau istri enggak tahu. Jadi dakhala rajulun ala amiril mu'minin. Ada seorang laki-laki datang menemui Amiril Mukminin Ali radhiyallahu an. Jadi Ali ketika itu menjadi khalifah. Ada seorang laki-laki datang kepada Ali radhiyallahu an ketika Idul Fitri. Kemudian dia pun fawajadahu yatanawal khubzan fihi khushunah. Maka dia mendapatkan, mempersiapkan hendak mengambil makanan roti yang sangat enak gitu ya. Kemudian dia mengatakan, ya Amiral Mukminin, yaumu idin wa khubzun khashin. Kata orang ini, wahai Amiral Mukminin, hari Id tidak ada roti yang enak, harusnya ada makanan yang enak. Jadi dia berusaha ingin mendapatkan makanan yang lezat. Tetapi di rumah Ali radhiyallahu an saat Idul Fitri tidak ada makanan enak. Sehingga dia mengatakan, masa hari Id kok enggak ada makanan yang enak, katanya. Dia bertanya kepada Ali radhiyallahu an. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, ya fulan, al-yawmu Id man qubila siyamuhu wa qiyamuhu. Hari Id itu adalah hari di mana orang diterima puasanya, diterima solat malamnya. Man ghufira dzambuhu, diampuni dosa-dosanya. Wa qubila amaluhu, diterima amalannya. Al yaumu lana idun wa ghadan lana idun. Hari ini Id, besok juga Id, lusanya juga Id, setiap hari kami Id. Wa kullu yaumin la ya'sillah fihi fahuwa lana id. Setiap hari yang kami tidak bermaksiat, itulah hari raya kami. Makanya ada istilah bahwa Id itu bukan man labisa libasal jadid. Id itu bukan orang yang memakai pakaian yang bagus gitu kan. Tetapi Id itu adalah orang yang mengganti ketakwaannya dengan ketakwaan yang baru. Ma'asyiral muslimin, anehnya orang yang paling bahagia saat Id itu justru orang yang bukan rajin puasa. Bukan orang yang rajin ke masjid, puasa, qiyamul lail, baca Quran, enggak. Justru orang-orang awam ketika datang Id itu Masya Allah, gordennya diganti, cat rumahnya diganti, semua serba diganti, toplesnya dikeluarkan, semua dikeluarkan. Terkadang kemudian yang bahagia itu orang-orang seperti itu. Padahal kalau kita melihat perkataan Ali radhiyallahu an,
Bukan. Bahwa kebahagiaan saat Id itu ketika Allah menerima puasa kita, ketika Allah menerima qiyamul lail kita, ketika Allah menghapuskan dosa-dosa kita, ketika Allah menerima amalan kita. Itulah bahagianya seorang mukmin saat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 127 ini kita hanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, permohonan kami, doa-doa kami, amalan kami sebulan penuh ini. Maka dengan cara 5 wasiat Al-Quran ini insyaallah kita akan istiqamah. Saya ulangi, yang pertama, jangan mengikuti langkah syaitan. Yang kedua, jangan merobohkan sesuatu yang sudah Anda bangun. Yang ketiga, tetaplah menyembah Allah sampai datang kematian. Yang keempat, bersyukurlah kepada Allah kita masih bisa beribadah. Dan yang kelima, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga seluruh amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.